Kakak ipar meletakkan saya dengan lembut di atas sofa. Dia membungkukkan badannya, kedua lengannya menumpu di sisi tubuh saya, menatap saya dengan tajam dan berkata, "Mutiara, sekali saya memulai, saya tidak akan berhenti dengan mudah. Berapa lama ini akan berlangsung?" "Kenapa bertanya itu? Bukankah kamu akan tahu sendiri setelah merasakannya langsung?" Tangannya yang kasar dengan lembut mengelus lekuk gaun saya. Lalu dia mendekat, napasnya yang hangat menerpa leher saya. "Kakak ipar, sekarang baru saja akan dimulai. Nama saya adalah Mutiara, tahun ini usia saya 48 tahun. Saya menikah di usia 25 tahun, dan bercerai di usia 35 tahun, karena mantan suami saya berselingkuh. Saya mengakhiri hubungan itu dengan tegas. Selama 13 tahun setelahnya, saya hidup sendiri dan tidak merasa kesepian. Malah saya sangat menikmati kebebasan ini. Saya selalu memperhatikan bentuk tubuh, pergi ke pusat kebugaran dan berlatih yoga. Meski sudah 48 tahun, penampilan saya terlihat seperti 30-an. Saya merawat diri dengan baik, sehingga sampai sekarang, masih banyak pria yang tertarik pada saya. Hanya saja standar saya cukup tinggi, dan belum pernah bertemu orang yang membuat jantung saya berdebar. Namun, kakak perempuan saya yang berusia 52 tahun, Hayati, menikah lagi 3 tahun lalu, dan itu membuat saya sangat terkejut. Kepribadian kakak saya selalu tertutup dan pendiam. Saya penasaran pria seperti apa yang memilih menghabiskan sisa hidup dengan kakak saya. Keraguan itu langsung sirna saat pertama kali saya bertemu kakak ipar. "Sayang, aku pulang. Hari ini di lokasi proyek, hampir saja membuatku mati kelelahan." Sekitar jam 6 sore, pintu depan terbuka dengan suara keras diikuti suara yang lantang. Saat itu saya sedang minum kopi di ruang tamu kakak saya. Seketika suasana di dalam rumah berubah. Dengan langkah kaki yang berat, seorang pria masuk ke ruang tamu. Saya tidak sengaja mendesah pelan. Tingginya sekitar 178 cm, bahunya lebar, tubuhnya sangat kekar. Karena bekerja di proyek bangunan, kulit wajah dan lengannya terbakar matahari hingga gelap, garis-garis ototnya terlihat jelas. Yang paling penting adalah aroma maskulin yang kuat terpancar dari tubuhnya, hampir membuat orang sulit bernapas. "Oh, Anda siapa?" Kakak ipar melihat saya. Meskipun sedikit terkejut tapi matanya penuh rasa ingin tahu. "Suamiku, ini adikku Mutiara. Bukankah aku sering menceritakannya padamu?" Kakak memperkenalkan saya, tapi suaranya terdengar agak lemah. "Oh, ternyata adik ipar ya. Hayati sering memujimu. Mari aku lihat." Saya merasakan tatapan kakak ipar menilai saya dari atas ke bawah. Tatapan itu seperti sedang menilai sebuah barang secara terbuka. "Halo kakak ipar, nama saya Mutiara." Saya berdiri dan menyapanya. Kakak ipar mengulurkan tangan untuk bersalaman. "Nama saya Bambang. Senang bertemu denganmu." Saat memegang tangannya, saya benar-benar terpukau. Tangan besar yang kasar dan kapalan itu sepenuhnya membungkus tangan saya. Tekanannya sangat kuat. Dia memegang dengan sangat erat, bahkan membuat saya merasa sedikit sakit, dan dia tidak segera melepaskannya. Wajah saya langsung memerah. "Tanganmu sangat mungil dan lembut." Dia menunggu beberapa saat sebelum perlahan melepaskannya. Suaranya rendah dan serak penuh wibawa. "Suamiku cepat mandi sana, kotor sekali," kata kakak dengan nada dingin. Kakak ipar tersenyum dan berjalan menuju kamar mandi. "Bagaimana menurutmu?" Kakak bertanya dengan hati-hati, tapi wajahnya penuh kelelahan. Dia terlihat sangat gagah, dan tubuhnya sangat bagus." "Bagus memang bagus, tapi dia terlalu kuat, itulah masalahnya." Saya mendengar kakak bergumam pelan. Tapi saat itu saya tidak mengerti maksud kalimat itu. 20 menit kemudian, kakak ipar keluar setelah mandi dan terlihat seperti orang yang berbeda. Dia memakai kaos kutang hitam dan celana pendek. Rambutnya yang basah masih meneteskan air. Garis dada dan otot lengannya terlihat samar di balik kaos itu. Saya tahu wanita usia 48 tahun tidak seharusnya punya pikiran seperti ini. Tapi itu benar-benar sangat seksi. "Ayo duduk dan mengobrol." Kakak ipar duduk dengan gagah di sofa. Kedua kakinya terbuka lebar secara alami. Posturnya penuh kejantanan. "Mutiara, tahun ini umur berapa?"
48 tahun. 48? Beda 4 tahun dariku, kalau begitu aku tidak akan sungkan lagi. Baik kakak ipar. Pernah menikah? Pernah, lalu bercerai. Oh begitu. Sekarang tinggal sendiri? Kakak ipar bertanya dengan penuh minat, tatapannya punya makna lain. Ya? Tinggal sendiri sudah 13 tahun. 13 tahun itu waktu yang lama. Apa tidak kesepian? Kesepian? Tidak sama sekali. Malah sangat bebas. Saya menjawab dengan jujur. Mendengar itu, sudut bibir kakak ipar tersenyum. Bagus. Sikap seperti itu sangat baik. Kamu sangat berbeda dari wanita lain. Beda di mana? Kamu punya rasa percaya diri dan sangat jujur. Mendengar dia bicara begitu, suasana hati saya menjadi senang. Bagaimana kalau kita minum sedikit untuk merayakan pertemuan pertama kita? Boleh saja. Kemampuan minum saya cukup kuat. Oh benarkah? Kalau begitu kita minum yang agak keras. Begitulah, saya dan kakak ipar melakukan sesi minum pertama kami. Kakak sudah masuk ke kamar lebih awal, ruang tamu hanya tersisa kami berdua. Mutiara, sejujurnya kamu lebih mempesona dari yang saya bayangkan. Kakak ipar bicara terus terang setelah segelas minuman. Benarkah? Terima kasih. Sudah 48 tahun. Tapi masih bisa menjaga bentuk tubuh seperti ini. Pasti tidak mudah ya? Biasanya ada perawatan? Saya merasakan tatapannya menjelajahi tubuh saya. Tapi itu tidak membuat saya risih, malah ada rasa bangga karena diakui. Saya pergi ke pusat kebugaran dan latihan yoga. Tubuh adalah aset wanita bukan? Benar sekali, tubuh adalah aset. Kakak ipar membelai lengannya sendiri dan berkata, otot-otot itu terlihat sangat keras. Tubuh kakak ipar juga sangat bagus. Bekerja di proyek kalau tidak kekar itu aneh. Sehari harus angkut puluhan sak semen, anak muda pun tidak bisa menandingi saya. Benarkah? Kakak ipar tahun ini berapa usianya? 52. 52 tapi masih punya stamina seperti itu luar biasa sekali. Yang luar biasa bukan hanya stamina, kakak ipar tersenyum penuh arti seolah ada makna lain dalam kata-katanya. Maksud kakak ipar di bidang lain juga sangat hebat? Saya bertanya dengan berani. Kakak ipar sedikit terkejut tapi matanya menunjukkan minat yang lebih besar. Kamu bicaranya sangat langsung. Wanita lain tidak akan berani bertanya begitu pada saya. Saya sudah pernah bercerai dan mengalami segalanya. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Benarkah? Kalau begitu percakapan kita bisa lebih santai lagi. Kakak ipar mencondongkan tubuhnya lebih dekat ke arah saya. Mutiara, boleh saya tanya pertanyaan langsung? Silahkan tanya saja. Selama 13 tahun ini, apa kamu tidak pernah merasa hampa dalam perasaan? Pertanyaan yang begitu belak-belakan membuat saya terpaku sejenak, tapi saya tetap menjawab dengan jujur. Tentu saja pernah. Hanya saja belum pernah bertemu pria yang bisa memuaskan saya. Pria yang bisa memuaskanmu? Menurut saya pria harus punya tanggung jawab, stamina yang baik, dan punya sisi kejantanan yang kuat. Mendengar kata-kata saya, kakak ipar tersenyum percaya diri. Kalau begitu sepertinya pria tipe saya yang kamu suka. Pria seperti kakak ipar. Pasti banyak wanita yang suka ya? Haha. Tapi sepertinya Hayati tidak berpikir begitu. Ada apa dengan kakak? Belakangan ini dia selalu menghindariku, menganggap aku terlalu dominan. Kakak ipar tersenyum pahit. Saya baru mengerti kenapa ekspresi kakak selalu terlihat lelah. Ah, ternyata kalian punya masalah seperti itu. Meskipun saya sudah berumur, tapi pengalaman saya tidak kalah dari anak muda umur 20-an, bahkan lebih baik. Kakak ipar bicara dengan penuh percaya diri. Kata-kata itu membuat detak jantung saya mulai berdebar cepat. Kalau begitu belakangan ini kakak pasti merasa sangat tersiksa. Tentu saja tersiksa. Pria mana yang tahan dengan ini? Kakak ipar menghela napas dan minum lagi. Kakak ipar. Tapi saya justru suka pria seperti Anda. Kata-kata itu keluar begitu saja. Bahkan saya sendiri terkejut. Mungkin karena pengaruh alkohol saya menjadi lebih berani dari biasanya. Kakak ipar menatap saya dengan tajam, senyum penuh makna muncul di wajahnya. Mutiara, kata-katamu ini sangat berbahaya. Kakak merasa bahaya? Tentu saja bahaya. Apa hubungan kita?
Tapi dari ekspresinya saya tidak merasa dia merasa terancam. Malah dia sepertinya menganggap ini sangat menarik. Malam itu berlalu begitu saja, tapi saya sulit tidur. Daya tarik maskulin kakak ipar yang luar biasa. Suara rendahnya, sentuhan tangannya yang kasar terus terbayang di kepala saya. Yang paling penting adalah fakta bahwa dia merasa tidak puas karena kakak, hal itu merangsang rasa penasaran saya. Saat itu saya tidak tahu bahwa ini adalah awal dari permainan yang berbahaya. Seminggu setelah pertemuan itu, pikiran saya penuh dengan bayangan kakak ipar. Terutama kalimat dia menganggap aku terlalu dominan terus bergema. Sebagai wanita yang pernah bercerai, saya sangat paham arti di balik kalimat itu. Sabtu sore ada pertemuan ibu-ibu di lingkungan rumah. Kakak meminta saya menemaninya. Di sana saya mendengar percakapan yang mengejutkan. Sejujurnya bagaimana suami kalian belakangan ini? Seorang ibu bermarga wangi mulai bertanya. Mau bagaimana lagi? Suamiku pulang kerja. Langsung terkapar di sofa. Tidak bergerak sama sekali. Pria kalau sudah tua memang begitu kan? Rumahku juga sama. Dia sama sekali tidak tertarik padaku. Sebulan sekali saja sudah mengeluh capek. Ibu-ibu itu satu persatu mulai mengeluh. Saat itu kakak saya berbicara pelan. Situasi kami justru sebaliknya. Sebaliknya, bagaimana maksudnya? Dia permintaannya terlalu banyak. Justru aku yang agak tidak kuat. Seketika semua mata tertuju pada kakak. Wah, iri sekali. Sudah umur segini staminanya masih bagus ya. Bagus apanya? Seminggu 3-4 kali itu dasarnya. Kalau akhir pekan malah lebih. Kakak wajahnya memerah dan berhenti bicara di tengah kalimat. Detak jantung saya semakin cepat. 3-4 kali? Umur 52 loh, benar atau tidak? Bukankah itu sangat melelahkan? Dia orangnya tinggi besar dan kuat. Setiap kali seperti sedang berperang. Seberapa besar sih? Ibu-ibu bertanya penasaran. Jauh lebih besar dari orang biasa dan daya tahannya luar biasa. Mungkin karena kerja di proyek ya, staminanya tidak kalah dari anak muda. Kakak menutup wajahnya dengan tangan. Saya mendengar itu semua dan merinding. Ya ampun, bukankah itu bagus? Kami sebulan sekali saja sulit. Bagus apanya? Umurku mana bisa mengikuti? Belakangan ini aku sengaja menghindarinya. Menghindarinya? Iya. Kadang bilang tidak enak badan. Kadang pura-pura sudah tidur cepat. Mendengar pengakuan kakak, perasaan saya sangat rumit. Di satu sisi merasa kasihan pada kakak. Tapi di sisi lain, rasa penasaran saya pada kakak ipar semakin kuat. Di jalan pulang, kakak berkata, Mutiara, kata-kataku tadi jangan bilang ke orang lain ya. Tenang saja kak. Tapi apa benar selelah itu? Iya, kakak iparmu staminanya terlalu bagus. Pulang kerja pun tidak lelah sama sekali. Lalu kalian tidak bisa bicara baik-baik? Sudah bilang, tapi bagaimana lagi? Pria kalau dengar kalimat begitu harga dirinya akan terluka. Kakak menghela napas. Saat itu muncul sebuah pemikiran aneh di hati saya. Bagaimana jika itu saya? Beberapa hari kemudian pada Rabu malam, kakak bilang mau pergi dengan teman. Saya sengaja memilih waktu ini untuk ke rumah kakak karena ingin berduaan dengan kakak ipar. Oh Mutiara, Hayati sedang pergi keluar dengan teman. Saya tahu, dia bilang akan pulang agak malam. Begitu ya? Jadi di rumah tinggal kita berdua saja. Kakak ipar tersenyum penuh arti, senyuman itu seolah menyembunyikan sesuatu. Kakak sudah makan malam? Belum, Hayati tidak ada tadinya mau makan seadanya saja. Biar saya masakan untuk kakak, mau makan apa? Apapun yang kamu buat pasti enak. Saya menyiapkan masakan sederhana di dapur. Tapi pikiran saya terus pada kakak ipar. Punggungnya saat menonton TV di ruang tamu terus terbayang. Mutiara, masakanmu enak juga ya? Sangat harum. Terima kasih. Karena tinggal sendiri lama jadi terbiasa masak sendiri. 13 tahun ini benar-benar sendirian? Tidak ada pacar? Pernah ada beberapa tapi terlalu hambar. Hambar bagaimana? Saya meletakkan piring di meja makan dan menatap kakak ipar. Tidak bertenaga, kurang sisi kejantanan. Tidak bertenaga itu maksudnya stamina atau hal lain? Kata-kata berani saya membuat kakak ipar menunjukkan ekspresi tertarik. Kamu sangat mementingkan itu? Tentu saja.
Menurut saya pria harus terlihat seperti pria. Kalau begitu tipe pria yang kamu suka adalah tipe seperti saya? Pria seperti kakak ipar? Ya, saya sengaja menilainya dari atas ke bawah lalu berkata, pasti sangat mempesona. Haha, terima kasih. Tapi Hayati tidak berpikir begitu. Kakak, kenapa? Dia bilang aku terlalu dominan. Kakak ipar tersenyum pahit sambil menuang minuman. Apa masalahnya? Malah itu sebuah kelebihan bukan? Menurutmu itu kelebihan? Tentu saja. Dari sudut pandang wanita pria seperti itu baru bisa memberikan kepuasan. Mendengar ini tatapan kakak ipar berubah. Kepuasan? Jika itu saya malah akan merasa itu sangat hebat. Mutiara, kamu tahu kata-katamu sekarang sangat berbahaya? Bahaya? Saya hanya bicara jujur saja. Saya mengangkat gelas dan bersulang dengan kakak ipar. Lalu sengaja mencondongkan tubuh ke arahnya. Kakak ipar, saya penasaran satu hal. Hal apa? Apa yang membuat kakak merasa tidak kuat? Seberapa hebat sebenarnya Anda? Kakak ipar meneguk minumannya, lalu menatap saya dengan tajam. Kenapa kamu penasaran soal itu? Ya cuma penasaran saja, sesama wanita. Sesama wanita? Bagi kakak itu beban. Tapi saya berpikir bagaimana jika posisi itu digantikan oleh saya? Saat itu saya merasakan napas kakak ipar menjadi cepat. Mutiara, kamu tidak seharusnya membayangkan itu. Kenapa tidak boleh? Membayangkan itu bebas kan? Kalau cuma membayangkan tidak apa-apa. Tapi kalau bukan cuma sekadar bayangan, saya bertanya dengan berani. Kakak ipar terdiam sejenak. Mutiara, apa kamu sedang menggodaku? Menggoda? Kakak merasa begitu? Sangat jelas. Sejak pertama kita bertemu saya sudah merasakannya. Merasakan apa? Kamu berbeda dari wanita lain? Ada aura menantang. Kakak ipar menarik kursinya lebih dekat ke saya. Menantang? Itu bukan kata yang baik ya? Tidak, itu sangat mempesona. Jadi kakak ipar juga tertarik padaku. Bukan cuma tertarik. Suara kakak ipar menjadi lebih rendah lagi. Lalu apa? Di kepalaku selalu ada bayanganmu. Sebelum tidur atau saat kerja, selalu memikirkanmu. Memikirkan apa? Hal seperti itu mana bisa dikatakan langsung? Katakan saja, saya juga penasaran. Kakak ipar minum seteguk lagi, lalu berkata kasar. Memikirkan melakukannya denganmu. Jantung saya seolah mau melompat keluar. Saya juga pernah memikirkan itu dengan kakak ipar. Benarkah? Iya, apalagi setelah mendengar cerita kakak jadi makin penasaran. Kakak ipar memegang tangan saya. Tangan besar yang kasar itu saat membungkus tangan saya mengirimkan aliran listrik ke seluruh tubuh. Mutiara, kalau begini terus akan sangat bahaya. Bahaya pun tidak apa-apa. Kamu tidak akan menyesal? Apa yang perlu disesali? Kita semua sudah dewasa. Saat itu terdengar suara pintu terbuka di depan. Sayang aku pulang. Urusannya selesai lebih cepat dari dugaan. Itu suara kakak. Kami langsung melepaskan tangan dengan terburu-buru dan berpura-pura biasa saja. Oh, Mutiara ada di sini juga ya? Kapan datangnya? Baru saja sampai, kulihat kakak ipar sendirian di rumah jadi aku buatkan makan malam. Oh begitu ya? Terima kasih ya. Suamiku enak tidak? Iya sangat enak. Kakak ipar menjawab sambil melihat saya. Di matanya selain ada rasa sesal juga ada emosi rumit lainnya. Malam itu setelah pulang saya tidak bisa tidur. Tangan kasar kakak ipar, tatapannya yang panas, dan kalimat memikirkan melakukannya denganmu terus berputar di otak. Saya yakin kakak ipar merasakan hal yang sama. Sesuatu di antara kami sudah mulai tumbuh. Saatnya masuk ke tahap selanjutnya. Sejak hari itu saya benar-benar berubah. Karena sudah yakin kakak ipar tertarik, saya memutuskan melancarkan serangan. Saya ingin dia melihat bagaimana wanita cerai usia 48 tahun, jika sudah bertekad memikat pria akan sangat luar biasa. Saya mulai dari mengubah penampilan, gaya berpakaian lebih seksi dari biasanya. Gaun ketat yang menonjolkan lekukan tubuh, kemeja dengan kancing terbuka sedikit yang memperlihatkan tulang selangka, parfum juga lebih kuat dari biasanya. Seminggu kemudian di Jumat malam, kakak menelepon bilang kantor ada acara makan-makan jadi pulang telat. Ini kesempatan emas.
Saya memakai gaun hitam menuju rumah kakak ipar. Gaun itu membentuk lekuk pinggang saya dengan sempurna. Desain di bagian dada saat saya bergerak akan terlihat samar dan memancing imajinasi. Oh Mutiara, Hayati sedang pergi keluar dengan teman. Dia bilang akan pulang malam. Saat kakak ipar melihat saya jelas merasakan ekspresinya berubah. Pandangannya menyapu tubuh saya dari atas ke bawah, lalu berhenti sejenak. Kamu hari ini terlihat berbeda. Benarkah? Beda di mana? Saya berpura-pura polos dan berputar pelan. Gaun itu menempel di tubuh memperjelas lekukan saya. Lebih cantik, terima kasih. Kakak pintar bicara ya. Aku mandi sebentar ya. Kamu tunggu dulu. Saat kakak ipar masuk kamar mandi, saya mengatur suasana ruang tamu agar lebih romantis. Saya meredupkan lampu, menyiapkan minuman dan camilan. 30 menit kemudian kakak ipar keluar. Penampilannya luar biasa seksi. Dia memakai kaos kutang putih dan celana pendek. Rambutnya yang baru dicuci terlihat sangat seksi, otot dada dan perutnya terlihat jelas. Wah, suasananya bagus ya. Hari ini ada hari spesial apa? Tidak ada, hanya merasa senang bisa berduaan dengan kakak ipar. Saya duduk di sofa dan menyilangkan kaki dengan elegan. Ujung gaun tersingkap ke atas paha memperlihatkan kaki saya. Mutiara, kamu hari ini benar-benar berbeda. Kakak ipar duduk di samping saya, lebih dekat dari biasanya. Beda di mana? Lebih punya aura wanita, lebih seksi. Saya ini sudah 48 tahun loh. Tapi kamu terlihat seperti 30-an. Kakak ipar menatap wajah saya dengan teliti, tatapannya begitu membara hingga saya merasa kepanasan. Saya selalu berusaha merawat diri. Tubuh adalah aset kan? Perawatannya sangat bagus. Bentuk tubuhmu juga benar-benar. Kakak ipar berhenti bicara di tengah jalan, dan pandangannya turun ke bawah. Benar-benar apa? Benar-benar sempurna. Suara kakak ipar menjadi serak seperti orang mabuk. Bentuk tubuh kakak ipar juga sangat bagus. Saya sengaja mengulurkan tangan membelai lengannya. Otot yang keras terasa di bawah telapak tangan saya. Karena lama kerja di proyek jadi terbentuk sendiri. Boleh saya pegang? Apa? Ototmu? Ingin tahu apa benar sekeras itu? Kakak ipar ragu sejenak lalu mengangguk. Saya menggunakan kedua tangan memeluk lengannya. Sentuhannya seperti batu yang keras. Wah, hebat sekali. Saya belum pernah pegang otot sekeras ini. Benarkah? Iya. Banyak anak muda yang tubuhnya tidak sebagus ini. Saat saya terus membelainya, saya merasa napas kakak ipar makin cepat. Mutiara, otot dadanya boleh saya pegang juga? Pertanyaan berani saya membuat kakak ipar terkejut. Otot dada? Iya. Dari samping kaos terlihat sangat bidang. Saya tidak menunggu persetujuannya dan langsung menempelkan tangan ke dadanya. Meskipun terhalang kaos, otot yang keras dan suhu tubuhnya terasa jelas. Jangan, tidak boleh begini. Tapi kakak ipar tidak menjauhkan tangan saya. Kenapa tidak boleh? Cuma pegang sebentar saja. Ini bukan cuma sekadar pegang sebentar. Kamu sendiri tahu itu apa? Kakak ipar memegang pergelangan tangan saya dengan kuat. Kakak ipar, saya benar-benar penasaran. Penasaran apa? Penasaran kenapa kakak sampai merasa tidak kuat? Penasaran seberapa hebat sebenarnya Anda? Mutiara, bolehkah saya merasakannya? Saya mendongak menatapnya. Tatapan kakak ipar sudah sepenuhnya berubah. Kamu benar-benar tidak akan menyesal? Apa yang perlu disesali? Saya hanya ingin memastikan satu hal yang sudah lama saya penasarankan. Hanya memastikan? Iya. Setelah memastikan apa yang akan terjadi saya juga tidak tahu. Saat itu kakak ipar tiba-tiba menarik saya ke pelukannya. Telapak tangannya yang besar memegang pinggang, saya membuat tubuh kami menempel erat. Mutiara, kamu tidak sedang bercanda kan? Tidak, saya serius. Jika kamu serius. Kakak ipar mengangkat dagu saya dan berbisik di telinga. Kalau begitu kamu harus sudah siap mental. Seiring kalimat itu napas hangatnya menerpa leher saya dan saya merinding. Saya sudah siap. Kalau begitu hal ini jangan sampai kakakmu tahu. Tentu saja ini rahasia kita. Kakak ipar meletakkan saya dengan lembut di sofa. Dia menumpu di sisi tubuh saya menatap saya dan berkata, Mutiara, sekali saya mulai tidak akan berakhir dengan mudah.
Berapa lama ini akan berlangsung? Kenapa bertanya itu? Bukankah kamu akan tahu sendiri setelah merasakannya langsung? Tangannya yang kasar dengan lembut mengelus gaun saya, lalu dia mendekat, napas panasnya menerpa leher saya. Kakak ipar, sekarang baru saja dimulai. Malam itu saya akhirnya mengerti arti di balik helaan napas kakak. Kakak ipar seperti kekuatan alam yang tidak terbendung, seperti gelombang pasang yang besar. Awalnya saya takut tidak sanggup menahannya. Tapi dengan pengalaman wanita, cerai usia 48 tahun, saya membuatnya merasakan kepuasan yang belum pernah ada sebelumnya. Mutiara, kamu sungguh luar biasa. Kakak ipar Anda yang benar-benar hebat. Sangat berbeda dengan Hayati. Beda di mana? Kamu sangat aktif dan tahu cara merespon. Kakak ipar memeluk saya. Dari kata-katanya saya bisa merasakan betapa lama dia tertekan karena kakak. Kedepannya apakah kita bisa begini lagi? Kedepannya? Setidaknya saat kakak menghindarimu. Mutiara, ini terlalu bahaya. Bahaya pun saya mau. Perasaan seperti ini belum pernah saya rasakan. Begitulah kami memulai hubungan rahasia ini. Saat kakak menghindarinya, saya mendominasi daya tarik maskulin kakak ipar yang luar biasa. Saya yakin mulai sekarang kakak ipar tidak bisa lepas lagi dari saya. Sejak saat itu pertemuan kami menjadi lebih sering. Asalkan kakak keluar, saya akan mencari alasan untuk menemui kakak ipar. Dan setiap kali bertemu saya menjadi lebih berani. Selasa siang kakak bilang mau ke rumah sakit. Saya pergi lagi ke rumahnya. Kali ini saya berpakaian lebih menantang. Kemeja putih tipis, saya sengaja membuka 3 kancing atas memperlihatkan garis dada. Mutiara datang lagi. Kakak ipar melihat saya, dan tatapannya langsung tertuju pada dada saya. Dengar-dengar kakak ke rumah sakit, takut kakak ipar kesepian. Kesepian, belakangan ini karena kamu aku tidak merasa kesepian sama sekali. Kakak ipar tersenyum penuh arti sambil berjalan ke arah saya. Karena saya? Kenapa? Karena kepalaku penuh dengan bayanganmu. Saat kerja atau tidur, sedang memikirkan apa? Saya berpura-pura polos bertanya. Tapi saya tahu kakak ipar sudah sepenuhnya tergila-gila pada saya. Hal seperti itu, apa perlu aku katakan sejelas itu? Katakan saja, aku ingin dengar. Kakak ipar menyuruh saya duduk di sofa lalu duduk, mepet dengan saya. Kejadian waktu itu aku benar-benar tidak bisa lupa. Aku juga, rasanya sangat dahsyat. Perasaan apa? Tidak sangka kakak ipar sebat itu. Kata kakak ternyata benar. Kata-kata saya membuat kakak ipar tertawa percaya diri. Tapi kamu benar-benar beda dengan Hayati, kamu bukan cuma tidak menghindar malah sangat menikmatinya. Tentu saja harus dinikmati. Pria seperti kakak ipar cari di mana lagi? Kuat, hebat, segala sisi tidak ada kekurangan. Tangan kakak ipar diletakkan di paha saya. Mutiara, hari ini kami kemudian menghabiskan waktu panas di sofa. Kakak ipar tetap menunjukkan stamina yang luar biasa, dan saya meresponnya dengan sempurna. Mutiara, kamu yang terbaik di dunia. Kakak ipar Anda yang benar-benar hebat. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara di pintu depan. Oh, cepat sekali. Sayang, aku pulang. Rumah sakit hari ini orangnya agak sedikit. Itu suara kakak. Kami terburu-buru merapikan baju berpura-pura biasa saja. Mutiara datang lagi ya? Iya kak, takut kakak ipar sendirian bosan. Oh begitu ya, terima kasih. Suamiku, kalian sedang apa? Tidak ada, cuma mengobrol dengan Mutiara. Pandangan kakak menyapu kami berdua, ekspresinya agak aneh. Kalian berdua kenapa wajahnya merah sekali? Minum ya? Tidak kok, cuma cuacanya sangat panas. Kakak ipar cepat menjawab, tapi tatapan kakak penuh kecurigaan. Benarkah? Tapi rasanya suasananya agak aneh. Suasana apa? Entahlah, pokoknya agak canggung. Sejak saat itu, saya mulai berhati-hati karena merasa kakak sepertinya sudah mulai menyadari sesuatu. Beberapa hari kemudian di hari Sabtu, kakak mengajak saya keluar berdua. Mutiara, aku rasa belakangan ini kamu terlalu sering ke rumahku. Benarkah? Ya cuma mau main saja kalau bosan. Bukan sesekali loh, sepertinya seminggu 3-4 kali. Nada bicara kakak membawa sedikit kecurigaan. Kalau kakak tidak suka, kedepannya aku tidak kesana lagi. Bukan tidak suka,
Cuma penasaran apa ada hal spesial yang kamu bicarakan dengan kakak ipar. Hal spesial apa maksudnya? Aku rasa kakak iparmu belakangan ini berubah. Berubah bagaimana? Suasana hatinya terlihat sangat baik. Jauh lebih ceria dari sebelumnya. Detak jantung saya semakin cepat. Lalu apa hubungannya denganku? Mungkin tidak ada hubungan, tapi aku hanya ingin bertanya. Kakak, jangan-jangan kakak berpikir yang aneh-aneh ya? Yang aneh-aneh? Curiga ada apa-apa antara aku dan kakak ipar. Kakak terdiam sejenak, lalu bicara hati-hati. Tidak juga sih, cuma merasa kalian belakangan ini terlalu sering bertemu. Kak, di hatiku kakak ipar ya cuma kakak ipar. Aku sama sekali tidak punya niat lain. Meskipun bohong, tapi saya mengatakannya dengan sangat alami. Begitu ya? Ya sudah kalau begitu. Tapi dari ekspresi kakak, keraguannya belum sepenuhnya hilang. Malam itu saya menerima pesan dari kakak ipar. Hayati sepertinya sudah mulai curiga, kita harus hati-hati. Aku juga merasakannya. Tapi saya sama sekali tidak ada niat untuk mengakhiri hubungan ini. Tenang saja aku akan mengaturnya. Tapi sebaiknya sementara jangan bertemu dulu, terlalu bahaya, tapi saya tidak bisa melakukannya. Saya sudah kecanduan daya tarik maskulin kakak ipar yang kuat itu. Besok siangnya saat tahu kakak mau pergi belanja dengan teman, saya menemui kakak ipar lagi. Mutiara, bukankah sudah kubilang jangan datang dulu? Tapi aku kangen, kubilang sangat bahaya. Bahaya pun tidak apa-apa. Saya memeluk kakak ipar dengan erat. Kakak ipar juga kangen padaku kan? Iya benar, tapi itu saja sudah cukup. Kami kembali tenggelam dalam gairah kami. Tapi kali ini rasanya berbeda. Kakak ipar lebih agresif dari biasanya dan saya juga lebih aktif merespon. Kita benar-benar harus berhenti. Kenapa? Kalau Hayati terus curiga, biarkan saja dia curiga memang kenapa? Tidak bisa, keluarga ini akan hancur. Lalu aku bagaimana? Kamu juga seharusnya cari pria baik untuk menikah. Selain kakak ipar, aku tidak mau siapapun. Pengakuan saya membuat kakak ipar terpaku. Mutiara, itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Aku suaminya Hayati. Tapi kakak sedang menghindarimu, sedangkan aku bisa menerimamu sepenuhnya. Saat itu saya melihat tatapan kakak ipar goyah. Saya tidak melepaskan kesempatan ini. Kakak ipar, kalau tidak ada aku kamu harus bagaimana? Apa mau terus menahan diri? Menunggu sampai hari di mana kakak mau menerimamu? Kakak ipar menghela napas panjang. Mutiara, aku bisa gila karena kamu. Aku juga sudah gila karenamu. Begitulah kami tetap memilih melanjutkan hubungan ini meski tahu bahayanya. Hanya saja harus lebih berhati-hati. Kecurigaan kakak makin bertambah, kami hanya bisa bertemu secara lebih sembunyi-sembunyi. Tapi saya tidak punya niat untuk menyerah. Menyuruh saya menyerah dari daya tarik luar biasa kakak ipar. Saya tidak bisa. Saya sudah terjatuh terlalu dalam. Kecurigaan kakak makin berat, kami harus lebih hati-hati saat bertemu. Tapi perasaan bahaya berjalan di tepi larangan ini justru lebih merangsang. Rabu pagi kakak bilang, mau ke rumah sakit untuk cek rutin. Saya tidak melewatkan kesempatan ini. Kali ini saya melakukan persiapan lebih matang. Memakai kemeja putih tipis yang memperlihatkan pakaian dalam renda, rok ketat, menyemprotkan parfum yang paling disukai kakak ipar. Saya membawa seluruh senjata godaan untuk menemuinya. Mutiara datang lagi, dengar-dengar kakak ke rumah sakit, takut kakak ipar kesepian. Kakak ipar melihat saya dan ekspresinya langsung berubah. Terutama saat melihat kemeja saya, tatapannya menjadi lebih membara. Kenapa hari ini pakai baju seperti ini? Aneh ya? Cuma ingin tampil cantik saja kok. Bukan aneh tapi terlalu cantik. Itulah masalahnya. Napas kakak ipar menjadi berat. Dia berjalan ke arah saya. Kakak ipar, apa kakak merasa terganggu karena saya? Bukan terganggu tapi mau gila. Kakak kapan pulang? Sekitar 2 jam lagi. Kalau begitu waktunya cukup banyak. Saya mengalungkan kedua tangan ke leher kakak ipar. Kakak ipar langsung menyudutkan saya ke dinding dan mencium saya dengan liar. Mutiara, karena kamu aku jadi tidak fokus bekerja. Aku juga. Karena kakak aku tidak bisa tidur malam. Benarkah? Iya. Kepalaku penuh dengan tangan panasmu itu.
Kata-kata saya membuat kakak ipar makin bersemangat. Mutiara, kamu benar-benar. Apa? Wanita yang benar-benar membuatku gila. Hari itu kami kembali menghabiskan waktu panas di sofa, tapi kali ini rasanya lebih mendesak, karena kecurigaan kakak. Kami tidak tahu berapa lama lagi hubungan ini bisa bertahan, jadi kami lebih menghargai setiap pertemuan. Kakak ipar, sejujurnya, bagaimana rasanya membandingkan aku dengan kakak? Kenapa tanya itu? Penasaran saja. Dia ragu sejenak lalu berterus terang. Benar-benar berbeda. Dengan Hayati rasanya seperti sedang menjalankan tugas. Tapi kalau denganmu, kalau denganku, aku bisa merasakan kamu benar-benar menikmati dan tahu cara merespon. Benar, aku ingin merasakan semua yang kakak berikan padaku. Mutiara, kadang aku bahkan ingin meminta lebih banyak. Kata-kata saya membuat kakak ipar terkejut. Minta lebih banyak? Iya. Aku ingin merasakan seluruh dirimu lebih dalam lagi. Nyalimu besar juga ya. Bagaimanapun aku wanita cerai. Aku tahu cara jujur menghadapi diri sendiri. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara di pintu depan. Tapi kali ini bukan suara kunci, melainkan suara ketukan pintu. Siapa? Kakak ipar panik merapikan baju. Saya juga buru-buru mengancingkan kemeja. Permisi, apa ada orang di rumah? Saya Ibu Wangi dari sebelah. Oh, ternyata ibu dari sebelah. Oh iya, sebentar. Saat kakak ipar membuka pintu, saya bersembunyi di kamar mandi. Ah, Pak Bambang, apa Mutiara ada di sini? Tadi saya lihat dia masuk ke sini di bawah. Oh, dia ada di dalam, benarkah? Ada urusan yang ingin saya minta tolong. Benar-benar sangat kritis. Kalau terlambat sedikit saja sudah ketahuan. Setelah Ibu Wangi pergi, kakak ipar bilang, kita benar-benar harus lebih hati-hati lagi. Tadi sangat bahaya. Iya, aku tahu. Tapi di hati saya berpikir aku akan hati-hati, tapi tidak akan menyerah. Akhir pekan itu kakak mengajak saya keluar lagi. Mutiara, ada satu hal yang ingin aku tanyakan langsung. Hal apa? Apa kamu punya perasaan spesial pada kakak ipar? Akhirnya dia bertanya langsung. Perasaan spesial? Maksudnya apa? Ya, perasaan wanita kepada pria. Kakak bicara apa sih? Dia kan suamimu. Aku tahu, tapi belakangan ini kalian terlalu sering bertemu. Aku cuma main saja kalau bosan. Benarkah? Benarkah? Kakak harus percaya padaku. Kakak menatap saya lama, lalu menghela napas. Maaf, mungkin aku yang terlalu sensitif. Apa kakak khawatir kakak ipar akan selingkuh? Tidak, cuma suasana hatinya belakangan ini terlalu baik. Bukankah itu hal bagus? Hal bagus ya, bagus. Tapi dulu kalau aku menghindarinya dia pasti akan marah. Sekarang dia sepertinya tidak peduli lagi. Ah, ternyata karena aku jadi kakak ipar, tidak lagi mempermasalahkan sikap kakak. Bukankah itu bagus? Kakak jadi lebih santai kan? Iya benar, tapi rasanya ada yang aneh. Malam itu saya menerima pesan dari kakak ipar. Hayati bertanya padamu lagi ya? Kamu bilang apa? Aku sudah mengaturnya, jangan khawatir. Terima kasih. Tapi kita benar-benar harus hati-hati. Hayati sangat peka. Aku tahu, tapi aku tidak akan menyerah. Kakak ipar juga sama kan? Iya, aku juga tidak bisa berhenti lagi. Saya tersenyum karena yakin kakak ipar punya perasaan yang sama. Mulai minggu depan pertemuan kami makin menjadi-jadi. Kami menguasai jadwal kakak dengan sempurna. Waktu dan tempat pertemuan juga lebih hati-hati. Kamis siang kakak bilang mau ke salon. Kami janjian di sebuah hotel melati. Karena bertemu di rumah terlalu berbahaya. Bertemu di sini rasanya lebih tenang ya. Iya, akhirnya tidak perlu was-was lagi. Di kamar hotel kami lebih bebas menikmati waktu berdua. Tidak perlu terburu-buru dan bisa lebih tenang bertukar perasaan. Mutiara, kamu benar-benar kesayanganku. Kakak ipar Anda yang luar biasa. Sekarang di hatiku cuma ada Anda. Hayati sudah tidak penting lagi. Aku juga. Selain Mutiara, di hatiku tidak ada wanita lain lagi. Kami benar-benar tenggelam dalam diri masing-masing. Meskipun tahu ini hubungan bahaya, tapi tidak bisa berhenti. Tapi berapa lama lagi hubungan ini bisa bertahan? Kecurigaan kakak makin berat, kami harus lebih hati-hati.
Meskipun begitu, saya sedikit pun tidak ada niat mengakhiri hubungan ini, karena saya sudah benar-benar kecanduan daya tarik maskulin kakak ipar yang luar biasa itu. Hubungan rahasia kami sudah berjalan 2 bulan. Selama ini saya sepenuhnya tenggelam dalam kencan dengan kakak ipar. Kencan di Hotel Melati sudah menjadi rutinitas dan kakak ipar juga sudah sampai tahap tidak bisa hidup tanpaku. Namun hari itu semuanya berantakan. Jumat siang kakak bilang mau nonton film dengan teman. Kami janjian seperti biasa di Hotel Melati. Tapi kami tidak tahu bahwa acara nonton itu dibatalkan. Mutiara, hari ini kamu terlihat sangat seksi. Karena ini khusus dandan untuk kakak ipar. Saya memakai gaun merah. Warna yang paling disukai kakak ipar, karena kamu aku jadi tidak bisa fokus kerja. Aku juga setiap hari cuma memikirkan kakak. Kami bertukar kasih lebih panas dari biasanya, di dalam kamar itu lebih dari 2 jam. Mutiara, sepertinya aku sudah tidak bisa hidup tanpamu. Aku juga, asalkan ada kakak ipar aku tidak butuh apa-apa lagi. Saat itu ponsel saya berbunyi. Mutiara, jangan diangkat. Tidak bisa, nanti dia curiga. Saya mengangkat telepon. Halo Kak. Mutiara, kamu sekarang di mana? Di rumah, ada apa? Jangan-jangan kamu sedang bersama kakak iparmu? Seketika seluruh darah di tubuh saya membeku. Kakak bicara apa sih? Kenapa tiba-tiba bertanya begitu? Aku baru saja sampai di rumah. Suamiku tidak ada. Dan aku menelepon ke rumahmu, kamu juga tidak ada. Ternyata kakak pergi ke rumah saya, dan mendapati rumah itu kosong. Aku pergi ke supermarket beli barang. Sebentar lagi aku pulang. Benarkah? Kalau begitu kakak iparmu pergi kemana? Kamu tahu tidak? Mana aku tahu. Mungkin sedang keluar bersama temannya. Setelah mematikan telepon, saya dan kakak ipar saling pandang. Gawat, Hayati sudah curiga. Bagaimana sekarang? Kita harus segera pulang secara terpisah. Kami terburu-buru memakai pakaian dan meninggalkan Hotel Melati itu. Tapi saya punya firasat buruk. Saat saya sampai di rumah, kakak sudah menunggu di depan pintu. Ekspresinya sangat serius. Mutiara, kamu dari mana? Belanja kah? Beli apa? Saya terpaku karena tangan saya kosong tidak membawa apa-apa. Oh, tadi barang yang mau kubeli tidak ada. Jadi aku langsung pulang. Begitu ya? Tapi kenapa wajahmu merah sekali? Cuacanya terlalu panas. Kakak menatap saya dengan pandangan curiga. Lalu dia mengendus-endus. Mutiara, bau parfummu sangat aneh. Aneh? Sepertinya bukan aroma yang biasa kamu pakai. Aroma dari kamar Hotel Melati tadi tertinggal di tubuh saya. Ini parfum baru beli. Baru beli? Kapan? Tadi di supermarket. Memangnya di supermarket ada jual parfum seperti ini? Kebohongan saya mulai goyah. Saat itu, kakak ipar pulang. Sayang, aku pulang. Kamu dari mana? Bertemu teman. Teman yang mana? Rekan di proyek bangunan. Kakak melihat kakak ipar dan juga mengendus. Tubuhmu juga ada aroma yang aneh. Aroma apa? Aroma parfum, dan itu parfum wanita. Saya dan kakak ipar saling pandang. Kami berdua berada di kamar hotel yang sama, jadi memiliki aroma yang sama adalah hal yang wajar. Oh, temanku ada yang jualan parfum. Mungkin tadi tidak sengaja menempel di bajuku saat di tempatnya. Jualan parfum? Kecurigaan kakak semakin berat. Mutiara, kamu benar-benar pergi ke supermarket? Iya benar. Mana struk belanjanya? Tunjukkan padaku. Struk? Iya. Belanja di supermarket pasti ada struknya kan? Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saya sama sekali tidak punya struk. Aku sudah membuangnya. Buang di mana? Di jalan. Kenapa dibuang? Kakak terus mengejar. Saat itu kakak ipar mencoba menengahi. Sayang, kenapa kamu bertanya seperti sedang mengintimidasi dia? Karena ini sangat aneh. Kalian berdua sama-sama mencurigakan. Dan bau badan kalian sama. Sama? Aroma parfum yang persis sama. Seketika udara terasa membeku. Kakak menatap kami berdua bergantian. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Jangan-jangan ini benar? Apa? Mutiara? Apa benar kamu dan kakak iparmu
Akhirnya dia mengatakannya. Saya berusaha tenang. Kak? Kakak bicara apa? Mana mungkin? Lalu bagaimana kalian menjelaskan situasi ini? Apa ini cuma kebetulan? Aromanya mirip cuma kebetulan? Di dunia ini mana ada kebetulan seperti itu? Kakak mulai histeris. Aku bukan orang bodoh. Aku sudah paham semuanya sekarang. Dia berjalan ke hadapan saya dan berteriak. Mutiara, apa benar kamu sedang bersama suamiku? Kak, itu tidak benar. Sungguh, jangan bohong lagi. Ekspresimu sudah menjelaskan segalanya. Kakak mulai menangis. Dia berbalik ke arah kakak ipar. Akui saya. Kamu selingkuh dengan Mutiara kan? Kakak ipar terdiam lama, satu kata pun tidak keluar. Akhirnya dia menghela napas panjang dan berkata, maafkan aku, Hayati. Saat itu, kakak langsung lemas dan terduduk di lantai. Ternyata benar. Saya juga tidak bisa lagi terus berbohong. Kak, maafkan aku. Aku minta maaf. Apa dengan minta maaf semuanya selesai? Teriak kakak. Adik kandungku sendiri dengan suamiku sendiri. Begitulah, rahasia kami akhirnya terbongkar. Semuanya hancur. Malam itu bagi kami semua terasa seperti neraka. Kakak terus berteriak dan menyalahkan saya dan kakak ipar, sedangkan saya tidak punya kata-kata untuk membela diri. Sejak kapan kalian mulai? Sejak kapan kalian mengkhianatiku? Tanya kakak dengan air mata berlinang. Kak, jawab aku. Sejak kapan? 2 bulan lalu. 2 bulan? Kalian sudah membohongiku selama 2 bulan. Kakak ipar berkata dengan nada berat. Hayati, ini semua salahku. Jangan salahkan Mutiara. Jangan salahkan dia. Apa kamu yang menggodanya? Bukan Kak, aku yang duluan. Kamu juga diam. Aku tidak sedang bicara denganmu. Kakak berteriak pada saya dengan mata merah. Mutiara, aku sangat mempercayaimu. Kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Kak, aku benar-benar minta maaf, tapi apa? Apa lagi yang mau kamu bela? Saya terdiam. Dalam hal ini saya memang tidak punya ruang untuk membela diri. Kenapa? Kenapa harus suamiku? Apa di dunia ini tidak ada pria lain? Karena kakak selalu menghindari kakak ipar. Lalu, apa itu memberimu hak untuk masuk? Suara kakak penuh amarah dan rasa dikhianati. Aku juga tidak sengaja melakukannya. Kakak ipar, dia begitu apa? Begitu hebat? Sampai kamu mau merebut suamiku? Kakak ipar menyela. Hayati, jangan salahkan Mutiara, ini semua salahku. Kamu tentu saja salah, tapi Mutiara juga salah. Kalian berdua mengkhianatiku. Begitu kata-kata itu keluar, kakak berjalan mendekat dan menampar saya dengan sangat keras. Kamu sendiri sudah hidup 13 tahun, kenapa harus mengusik suamiku? Pipi, saya terasa panas dan sakit, tapi hati saya lebih sakit lagi. Memikirkan penderitaan kakak, rasa bersalah datang bertubi-tubi. Kak, maafkan aku, ampuni aku. Ampun? Bagaimana aku bisa mengampuni hal seperti ini? Kakak terduduk lemas di sofa sambil terus menangis. Apa salahku sampai harus dikhianati suami dan adikku sendiri secara bersamaan? Mendengar itu hati saya hancur. Kakak ipar berkata hati-hati, Hayati mari kita bicara. Bicara apa? Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Tidak, kita harus bicara soal masalah kita. Masalah kita? Kenapa kita bisa sampai ke tahap ini? Kakak ipar melanjutkan dengan nada berat, Hayati, sejujurnya sejak kapan kamu mulai menghindariku? Apa itu penting sekarang? Penting. Aku harus tahu kenapa hal ini bisa terjadi. Kakak terdiam sejenak sebelum menjawab pelan, sejak 1 tahun lalu aku merasa sangat lelah. Lalu kenapa kamu tidak mengatakannya padaku? Apa gunanya? Kalian para pria tidak akan pernah mengerti. Jadi kamu menahannya sendiri dan menghindariku? Kalau tidak begitu harus bagaimana? Umurku sudah tidak sanggup lagi mengimbangi staminamu. Mendengar percakapan mereka, perasaan saya sangat rumit. Ternyata kakak juga punya kesulitan sendiri. Hayati, seharusnya waktu itu kita berkomunikasi. Kita berdua harusnya berusaha saling mengerti. Komunikasi? Kapan kamu pernah mendengarkanku bicara? Aku tidak dengar, tidak. Kamu selalu hanya memikirkan dirimu sendiri.
Konflik terpendam dalam rumah tangga mereka meledak saat itu juga. Kakak melihat saya dan berkata, "Makanya kamu suka pada Mutiara kan? Karena dia tidak menghindarimu sepertiku, dia akan melayanimu." Saya menundukkan kepala. "Maaf Kak, maaf tidak bisa menyelesaikan apapun." Kakak berdiri dan berkata, "Malam ini kita tidur terpisah. Mulai besok aku akan mempertimbangkan langkah selanjutnya." Malam itu berakhir begitu saja. Saya pulang ke rumah dan tidak bisa tidur semalaman. Besok sorenya saya menerima telepon dari kakak ipar. "Mutiara, kamu baik-baik saja?" "Kakak ipar, bagaimana dengan kakak Hayati?" "Aku sudah bicara semalaman dengan Hayati." "Apa katanya?" "Dia mau cerai." "Cerai?" "Iya. Dia bilang sudah tidak sanggup lagi hidup bersamaku." Hati saya mencelus. Lalu bagaimana? Aku tidak tahu. Pikiranku juga sedang kacau. "Kakak ipar, lalu hubungan kita?" Kakak ipar terdiam lama sebelum berkata, "Mutiara, aku rasa kita juga harus berakhir." "Berakhir? Kenapa?" "Jika begini terus tidak akan baik. Hayati menderita dan kamu juga menderita. Tapi aku tidak bisa hidup tanpamu. Tiara, kita sudah salah, kita harus mengakuinya." Air mata saya terjatuh. "Aku benar-benar mencintaimu. Aku sungguh-sungguh. Aku tahu kamu sungguh-sungguh. Tapi hubungan ini dibangun di atas pengkhianatan kepada Hayati, hal ini selalu mengganjal di hatiku." Saya memegang tangan kakak ipar. "Jangan berpikir begitu, kita benar-benar saling mencintai bukan?" "Mencintai memang benar. Tapi cinta ini juga membuat Hayati sangat terluka. Tapi kakak juga menghindarimu, hubungan kalian memang sudah bermasalah." Meski begitu, kakak ipar berhenti sejenak dan menatap saya. "Mutiara, apa kamu tidak menyesal?" "Menyesal soal apa? Hubunganmu dengan Hayati jadi hancur." Saya berpikir sejenak apakah saya benar-benar menyesal. Menyesal. Tentu saja, karena hubungan saya dengan kakak selama ini sangat baik. Tapi cinta saya padamu juga sangat penting. Saya tidak ingin kehilangan keduanya. Kakak ipar tersenyum pahit. "Kamu benar-benar luar biasa. Aku memang egois, tapi itulah kejujuranku." Saat itu kakak ipar memegang wajah saya dan berkata, "Mutiara, apa kamu benar-benar bersedia hidup bersamaku?" "Iya. Meski tidak menikah pun kita tinggal bersama, kita jalani hubungan ini dengan baik." Detak jantung saya semakin cepat. "Benarkah?" "Iya. Jangan lagi bertemu secara sembunyi-sembunyi seperti ini. Tapi aku punya syarat." "Syarat apa?" "Minta maaflah pada Hayati dengan sungguh-sungguh. Berusahalah minta pengampunannya." "Baik, aku akan lakukan. Dan kedepannya kita harus jujur satu sama lain, tidak boleh ada kebohongan lagi." "Tentu saja aku janji." Kakak ipar memeluk saya erat. "Mutiara, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu." Begitulah kami memutuskan untuk memulai lembaran baru. Sebulan kemudian saya menemui kakak. Saya memberanikan diri meminta maaf padanya. "Kak, ini aku, Mutiara. Mau apa kamu kesini?" Kakak terlihat sangat kurus dan wajahnya pucat. "Kak, aku kesini untuk minta maaf." "Minta maaf?" "Iya, minta maaf dengan tulus." Kakak mempersilakan saya masuk. "Aku benar-benar minta maaf. Tidak ada alasan untuk perbuatanku. Apa gunanya bicara ini sekarang? Tapi ada yang ingin kukatakan padamu." "Apa itu?" "Aku benar-benar mencintai Mas Bambang. Bukan karena penasaran sesaat atau sekadar main-main." Kakak menatap saya tajam. "Apa menurutmu kalimat itu bisa menghiburku?" "Tidak. Tapi aku harus memberitahumu kebenarannya." "Baiklah. Kalau memang kalian sungguh-sungguh, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi." Nada bicaranya terdengar sangat pasrah. "Kak, kami memutuskan untuk tinggal bersama." "Aku sudah menduganya." "Apa kakak marah?" "Semuanya sudah berakhir, marah pun tidak ada gunanya. Jalani saja hidup kalian baik-baik." Kakak ternyata sangat tenang. Itu di luar dugaan saya. "Tapi Mutiara, kamu harus berjanji satu hal padaku." "Apa saja kah?" "Kedepannya jangan pernah muncul di depanku lagi. Aku tidak mau melihat kalian berdua."
Kalimat itu seperti pisau yang menusuk hati saya. Kak, apa selamanya kakak tidak akan bisa memaafkanku? Aku tidak tahu. Biar waktu yang menjawab. Begitulah saya dan kakak melakukan perpisahan terakhir. 6 bulan kemudian saya dan kakak ipar tinggal di sebuah apartemen kecil bersama. Meskipun kami adalah 2 orang yang pernah bercerai dan kini hidup bersama, kami merasa sangat bahagia. Mutiara, apa kamu menyesal? Menyesal soal apa? Hubunganmu dengan Hayati yang hancur itu. Kadang aku merindukannya. Tapi aku tidak menyesal. Begitu ya? Iya, karena hidup bersamamu sekarang jauh lebih penting bagiku. Kakak ipar memeluk saya. Aku juga. Bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Aku juga. Setiap malam kami saling mengonfirmasi perasaan cinta kami dengan cara yang paling hangat. Meskipun kami menanggung gunjingan dari dunia luar, tapi gairah kami tidak pernah padam. Terkadang saya juga teringat pada kakak. Ingin tahu bagaimana kabarnya sekarang, apa dia bahagia. Tapi saya tidak bisa menghubunginya karena itu adalah permintaannya. Meski begitu saya tidak menyesali pilihan saya. Di usia 48 tahun ini, saya bertemu cinta sejati. Perasaan yang begitu kuat itu tidak bisa saya lepaskan. Saya tahu secara moral ini salah. Mengkhianati kakak juga sebuah kenyataan. Tapi cinta terkadang melampaui logika. Sekarang saya dan kakak ipar membangun rumah tangga yang sederhana, tapi bahagia, dan setiap malam saya memilikinya sepenuhnya, menikmati kebahagiaan sebagai seorang wanita. Tidak tahu apakah suatu saat nanti kakak akan memaafkan kami, atau membenci kami selamanya, jawabannya hanya ada pada waktu. Tapi yang pasti saya akan bertanggung jawab sepenuhnya atas pilihan saya. Itulah pengakuan jujur dari saya. Mutiara, seorang wanita cerai berusia 48 tahun. Ini adalah kisah cinta di usia senja yang mungkin salah secara moral, tapi sangat nyata secara emosional. Terima kasih sudah mendengarkan cerita panjang ini sampai selesai. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk berlangganan, sukai dan tinggalkan komentar untuk mendukung saluran keinginan tak lekang waktu kami. Ini akan menjadi motivasi terbesar bagi kami. Lain kali saya akan membawakan cerita yang lebih menarik lagi untuk Anda semua. Sampai jumpa lagi. Selesai.